Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Imratus Solihah dari kelas Manajemen C NIM 141. Definisi masalah. Secara sederhana, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada. Masalah, khususnya masalah yang berbentuk persoalan atau problem, adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan yang menjadi kenyataan. Masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian, ataupun aplikasi teori. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Jadi, seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu apa masalahnya. Jenis masalah. Yang pertama ada permasalahan deskriptif, yang dimana permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, yang berarti variabel yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang kedua yakni permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berada pada waktu yang berbeda. Yang ketiga yakni permasalahan asosiatif. Merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu yang pertama, hubungan simetris, adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Yang kedua ada hubungan causal, adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, variabel yang mempengaruhi, dan dependen yang dipengaruhi. Yang ketiga ada hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan mana yang variabel. Sumber menentukan masalah. Yang di sini ada 10. Yang pertama, textbook, yang kedua laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, yang ketiga proceeding, yang keempat tesis atau disertasi, yang kelima jurnal, 6 pengamatan spinitas atau fakta di lapangan, 7 pengalaman pribadi, 8 penemuan ilmiah dari seminar, diskusi, dan lain-lain, 9 pernyataan pemegang otoritas, 10 perasaan intuitif pribadi. Menggali masalah bisa dari 3 hal ini. Yang pertama fenomena bisnis atau data lapangan, yang kedua research gap, yang ketiga teori gap, yang dimana ini nanti membentuk suatu latar belakang masalah dan dapat menemukan rumusan masalah yang ada dalam penelitian tersebut. Identifikasi masalah penelitian dapat dilihat dari fakta kondisi masalah yang ada atau terjadi saat ini. Yang kedua, apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Yang keempat, hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan dilakukannya penelitian tersebut. Pertimbangan masalah dapat dilihat dari 2 arah. Yang pertama yakni dari arah masalahnya. Pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. Yang kedua dari arah penelitiannya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaiannya. Penelitian menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, kemampuan keilmuan. Perumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan-raguan atau tafsir yang berbeda-beda, sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis, dan juga penarikan kesimpulan. Perumusan masalah penelitian.
Rumusan mengenai bagaimana sebuah masalah akan dipecahkan melalui sebuah penelitian ilmiah. Teknik perumusan masalah penelitian. 1. Dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 2. Singkat, padat, dan jelas. 3. Memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. 4. Rumusan masalah yang sinkron dengan judulnya. Yang selanjutnya yakni ada rumusan masalah penelitian yang baik. 1. Mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. 2. Visible atau dapat dipecahkan, konkret, di mana ada data dan metode pemecahannya. 3. Menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuannya. 4. Spesifik mengenai bidang tertentu atau jelas ruang lingkup pembahasannya. 5. Berguna untuk mengembangkan suatu teori. Rumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri untuk menjelaskan tugas akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan dan untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Teknik merumuskan tujuan penelitian ada 2, yakni singkat dan spesifik, dan diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Rumusan manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri yakni untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Teknik merumuskan manfaat penelitian. Yang pertama ada disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian. 2. Manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian. Apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan teks, pengembangan, kelembagaan atau organisasi atau untuk pemecahan masalah-masalah praktis atau menunjang pembangunan dan sebagainya. Yang terakhir, merumuskan judul. Dalam merumuskan judul, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dengan baik. Yang pertama, judul harus dituliskan dengan kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. 2. Judul harus cukup jelas, singkat, dan tepat. 3. Judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. 4. Judul harus dapat menggambarkan keseluruhan isi dari kegiatan penelitian. Judul penelitian harus menggambarkan sifat dan jenis penelitian, objek yang diteliti, subjek penelitian, lokasi atau daerah penelitian, dan juga waktu terjadinya peristiwa. Cukup sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.